Part 107. Mobil Tuan Kenzo sudah sampai di mansion utama. Kenzo dan Naira pun keluar dari mobil, masuk ke dalam mansion yang diikuti oleh Jimmy. "Kalian itu dari mana?" tanya Nyonya Besar pada Kenzo dan Naira. "Kami dari..." Belum sempat Naira meneruskan bicaranya, Kenzo langsung memotong pembicaraan Naira. "Kau masuklah ke kamar," perintah Kenzo pada Naira. Naira pun langsung mematuhi ucapan Kenzo. "Aku permisi dulu, Bu," ujar Naira lalu pergi meninggalkan Kenzo dan Nyonya Besar yang masih berada di ruang tamu. "Kenzo, kau kan tahu Jenny hari ini datang. Kenapa kau tidak menjemputnya di bandara?" seru Nyonya Besar. "Untuk apa aku menjemputnya?" ujar Kenzo. "Dia kan tamu ibu." "Iya, tapi kan dia itu adalah anak dari kawan baik ayahmu. Hargai dia sedikit," pinta Nyonya Besar pada Kenzo. "Bu, apapun rencanamu, lupakan saja. Dan satu hal lagi, jangan pernah ibu menyakiti Naira," ujar Kenzo meninggalkan ibunya di ruang tamu sendirian, yang diikuti oleh Jimmy masuk ke dalam ruang kerja Tuan Kenzo. "Kuharap ibu mengerti maksudku, karena aku pun tidak ingin melukaimu, Bu," gumam Kenzo dalam hati. "Jim, bawalah semua berkas ini. Besok kita kerjakan di kantor," perintah Kenzo pada Jimmy. "Dan satu lagi, kau atur jadwal honeymoonku dengan Naira. Jangan ada kesalahan sedikit pun," ujar Kenzo. "Baik, Tuan," ujar Jimmy, dan Jimmy pun mau pulang. "Hai," sedangkan di taman kota. "Hai, sudah lama menunggu," ujar suara gadis cantik ke arah Dion. "Tidak juga," jawab Dion menatap gadis cantik yang ada di hadapannya. Alexa pun duduk di samping Dion. Dion membuka minuman ringan yang tadi dibawanya dan memberikannya pada Alexa. "Terima kasih," ujar Alexa mengambil minuman itu. "Ada apa kau memintaku datang ke sini?" tanya Alexa. "Tidak apa-apa, aku hanya merindukanmu," ujar Dion tersenyum membuat Alexa tersedak minuman. "Hei, pelan-pelan kau minum," ujar Dion. "Kau itu pandai sekali merayu," ujar Alexa. "Aku tidak sedang merayu, aku hanya berkata jujur. Aku merindukanmu," ujar Dion menatap Alexa dengan dalam. "Entah kenapa, semenjak bertemu denganmu, aku selalu merindukanmu dan selalu ingin bertemu denganmu," ujar Dion, wajahnya nampak sangat serius. Alexa yang mendengar Dion berbicara hanya diam menatap mata Dion, mencari sebuah kebenaran dalam mata itu, dan Alexa melihat tidak ada kebohongan di mata Dion. "Apa kau mau jadi kekasihku dan menikah denganku?" tanya Dion. Alexa terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Dion. Alexa berusaha untuk bersikap tenang. "Ya, aku mau menjadi kekasihmu, tapi untuk menikah denganmu..." Alexa tidak meneruskan kata-katanya. "Apa kau tidak mau menjadi istriku?" tanya Dion dengan gugup. Bukan tidak mau, hanya saja lebih baik kita jalani yang sekarang ini dulu. Lagi pula, kau itu jahat sekali," seru Alexa. "Aku jahat?" tanya Dion tak mengerti. "Ya, kau itu jahat. Masa melamarku tidak membawa cincin, sungguh sangat tidak romantis," gerutu Alexa dengan wajah kesalnya. "Maaf Alexa, tadi aku benar-benar spontan mengajakmu menikah. Tapi aku janji, jika kau sudah siap, aku akan melamarmu dengan cara yang sangat romantis. Aku janji itu," ujar Dion dengan bersungguh-sungguh. Alexa yang mendengar perkataan Dion langsung tersentuh hatinya. Tersenyum pada Dion dan Dion pun langsung memeluk Alexa. "Akhirnya aku dapatkan cintaku," lirik Dion pada Alexa. "Aku akan belajar menjadi perempuan yang dicintai, seperti Naira yang sangat dicintai oleh Kenzo. Dan aku pun akan belajar mencintai Dion," gumam Alexa dalam hati. Sedangkan di mansion kedua Tuan Kenzo, "Benar-benar sangat membosankan di sini," gerutu Jenny. Semenjak datang dari bandara, Jenny langsung dibawa ke mansion kedua Tuan Kenzo.
Dan bisa ditebak, di mansion ini tidak ada siapapun, hanya ada para pelayan. Kalau saja Nyonya Besar tidak melarangnya keluar, Jenny pasti sudah dari tadi keluar dari tempat yang membosankan ini. Jenny harus selalu menurut pada perintah Nyonya Besar, karena tujuan dia satu, yaitu membebaskan keluarganya dari utang yang ditagih paksa oleh Nyonya Besar. Padahal perusahaan ayahnya itu masih berjalan normal. Tapi jika investasi yang diberikan oleh Nyonya Besar dicabut, maka sudah dapat dipastikan perusahaan ayahnya akan langsung bangkrut. Kenapa nasibku sial begini? Keluh Jenny pada dirinya sendiri. Apa kabarnya Kenzo sekarang? Apa masih tampan seperti dulu? Tanya Jenny dalam hati. Sedangkan di perusahaan Kenzo, Nyonya Besar membawa Jenny ke perusahaan Kenzo, karena tidak mungkin bagi Nyonya Besar membawa Jenny ke mansion utama. Karena peraturan di mansion utama itu, hanya keluarga yang boleh masuk dan keluar di mansion utama tersebut. Jimmy yang melihat kedatangan Nyonya Besar langsung mempersilahkan Nyonya Besar menuju ruangan Kenzo. Kenzo yang melihat ibunya bersama Jenny tidak memperhatikan ekspresi apapun. Jenny yang melihat Kenzo merasa kagum, karena yang dilihatnya kini Kenzo semakin tampan dan gagah. Kenzo, ibu sengaja datang kemari ingin mengajakmu makan siang, ujar Nyonya Besar pada Kenzo. Jenny yang berada di samping Nyonya Besar hanya diam sambil memandangi wajah tampan Kenzo. Aku tidak bisa, Bu. Siang ini aku akan ada meeting dengan klien, ujar Kenzo dengan suara datarnya. Sapalah Jenny, dia sudah jauh-jauh datang kemari hanya untuk bisa bertemu denganmu, ujar Nyonya Besar. Kenzo hanya melihat sekilas pada Jenny. Jenny yang merasa kedatangannya itu tidak dianggap pun merasa kesal. Namun Jenny berusaha untuk terlihat biasa saja. Hai Kenzo, apa kabarmu? Kamu masih ingat denganku? Ujar Jenny dengan hati-hati. Kenzo tidak menjawab pertanyaan Jenny sama sekali. Kenzo hanya melihat Jenny dengan tatapan yang tak bisa dikatakan, namun mampu menusuk langsung ke dalam hati Jenny. Sial, Kenzo itu masih seperti yang dulu, sombong dan dingin, empat Jenny dalam hati. Bu, aku harus pergi. Apa masih ada lagi yang ibu perlukan? Ujar Kenzo bersiap-siap untuk pergi bersama Jimmy. Baiklah, jika kau tidak bisa makan siang bersama kami, tapi satu permintaan ibu, tolong kau terima Jenny bekerja di perusahaan ini, ujar Nyonya Besar. Baiklah, nanti Jimmy yang akan mengurusnya, ujar Kenzo mengambil ponselnya lalu pergi bersama Jimmy meninggalkan Nyonya Besar dan Jenny. Nyonya Besar benar-benar sangat marah. Rencananya untuk bisa mendekatkan putranya dengan Jenny lewat acara makan siang pun sudah gagal. Tapi ada satu rencananya yang berhasil, yaitu memasukkan Jenny dalam perusahaan Kenzo agar bisa lebih dekat dengannya. Jen, kita pulang ke mansion, perintah Nyonya Besar. Mom, bolehkah aku keluar pergi jalan-jalan? Kemarin seharian aku berada di mansion, membuatku sangat bosan, pinta Jenny pada Nyonya Besar. Baiklah, kau boleh pergi, tapi ingat kau harus pulang tepat waktu, karena kita harus membicarakan rencana kita selanjutnya, ujar Nyonya Besar. Jenny pun menganggukkan kepalanya. Jenny pun berpisah dengan Nyonya Besar. Jenny menaiki mobil yang sudah disiapkan oleh Nyonya Besar. Akhirnya aku bisa keluar juga, gumam Jenny dalam hati. Setelah melihat sikap Kenzo padanya, membuat Jenny sangat kesal. Jika harus pulang ke mansion, Jenny merasa akan semakin kesal. Maka dari itu, ia meminta izin pergi jalan-jalan untuk membuang rasa kesal di hatinya. Karena Jenny tahu perjalanan untuk membuat Kenzo menyukainya masih sangat jauh. Aku jadi ingin bertemu dengan istri Kenzo. Aku penasaran, wanita seperti apa yang sudah bisa menaklukkan hati seorang Kenzo, gumam Jimmy dalam hati. Yang aku dengar dari Nyonya Besar, wanita itu hanyalah wanita biasa. Cih, aku yang sudah secantik ini saja Kenzo mengacukanku. Lalu bagaimana bisa wanita biasa bisa menaklukkan hatinya? Benar-benar membuat diriku tertantang untuk melihatmu Kenzo, memilikimu Kenzo. Diri Jenny dengan seringai kecil di wajahnya. Jim,
Kau atur Jenny untuk ditempatkan di bagian yang tidak berhubungan langsung denganku, perintah Kenzo. Kenzo mengambil ponselnya, mengutak-atik pesan pada Naira, menanyakan kabarnya. Baik tuan. Tuan, rencana untuk honeymoon Anda sudah aku siapkan. 2 hari ke depan jadwal Anda sudah aku kosongkan selama 3 hari, ujar Jimmy. 3 hari? Tanya Kenzo. Tangannya masih sibuk membalas pesan yang tadi ditulis oleh untuk Naira. Apa terlalu lama, Tuan? Tanya Jimmy. Itu terlalu sebentar, Jim. Ah, aku lupa, kau itu jomblo, ujar Kenzo datar. Apa hubungannya dengan jomblo, Tuan? Tanya Jimmy bingung. Sudahlah, kau tidak akan mengerti. Kosongkan jadwalku selama 1 minggu, perintah Kenzo pada Jimmy. Jimmy pun menganggukkan kepalanya, masih dengan tanda tanya, waktu sedikit dengan status jomblonya. Mengenai Nona Jenny, dia wanita yang cantik dan seksi, Tuan, ujar Jimmy pada Kenzo. Kau tertarik padanya? Ambillah, ujar Kenzo, masih sibuk dengan ponselnya. Bukan begitu, Tuan. Wanita yang cantik dan seksi selalu identik dengan kelicikannya, ujar Jimmy, membuat Kenzo terdiam. Kenzo teringat kembali akan sosok Angel. Jika dilihat sekilas, Angel dan Jenny memiliki satu kesamaan, sama-sama cantik dan seksi. Sedangkan di dalam kamar, Naira sedang asik membalas pesan dari Kenzo. Kenzo bilang ia akan memberikan kejutan untukku. Apa ya? Guam Naira dalam hati, dengan senyum-senyum sendiri. Tok tok. Suara kamar Naira diketok. Masuklah, ujar Naira. Naira melihat Pak Li dan Nyonya Besar yang sudah berada di belakangnya. Pak Li, tinggalkan kami, ujar Nyonya Besar. Pak Li diam saja dan menatap ke arah Nyonya Naira. Tidak apa-apa, Pak Li, pergilah, ujar Naira. Kemudian Pak Li pun meninggalkan Nyonya Besar bersama Nyonya Naira.